Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadir ribuan. Musim dingin, musim hujan. Mudah-mudahan yang belum hadir, yang masih di perjalanan, Allah selamatkan. Sebagaimana biasa sebelum ta'lim kita mulai, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi, juga untuk dijadikan sebagai tanbihul ghafil buat kita semua bahwa hanya kita harus punya niat ya. Dan ta'lim apapun kita beramal dunia. Jadi ngaji juga harus niatnya apa? Tolak itu menuntut tolak ilmi, menuntut ilmu agar senantiasa manfaat fitri wa dunia wal akhirah. Walaupun sedikit ilmunya, umpama bismillah. Bismillah kalau diamalkan, masya Allah, subhanallah, bisa terbang gitu. Iya, karena ada cerita dulu ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir. Suatu saat Allah kasih hidayah, ketika dia lewat di salah satu tempat ada orang yang zikir. Zikirnya apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya apalagi nama dia. Ternyata sampai di perjalanan dia pulang, dia lupa apa tadi zikirnya. Dia ingat apa? Ya kabuk, ya kapas, ya kabuk, ya kapas, ya kabuk. Dia ingatnya ya kabuk, ya kapas, terus tidur ya kabuk, ya kapas, hingga dia terbang. Itulah apa? Sebuah keyakinan kepada Allah. Padahal ya Latif itu yang malam dia ingatnya ya Latif, tapi ya kabuk, ya kapas. Kemarin ada yang ikut ke sana ke Gua Jumaroh. Sebagian. Ini orang yang nggak hadir ya? Yang ikut berdua. Iya, udah sepuh. Salut tuh sama nyak satu ibu. Jauh. Kemarin saya bingung kok 1 jam nggak sampai. Nah itu ngaji selama setahun, baru ini saya nggak lihat. Udah izin kemarin, aku nggak ngaji Iya udah ngaji, nggak usah capek. Masya Allah, luar biasa. Itu istiwa nenek-nenek ngaji jauh. Dia syariatnya walaupun ada motor ya, walaupun ada mobil, dia jauh gitu. Hafal banget, nomor angkot. Sedangkan yang dekat aja, yang dekat nggak datang aja. Mudah-mudahan panjangkan umurnya yang barokah. Itu nenek Maharo ya. Haji Maro. Mudah-mudahan berkah panjang umur yang barokah termasuk yang haji. Pokoknya ini, Ustaz. Ini adiknya. Ini adiknya beliau. Ini dekat dengan Oh, iya. Dulu tinggal di sini, Nyaji Maro di wali kota, gusur pindah ke sono. Mudah-mudahan panjang umurnya ya. Itu Haji Maro itu ceritanya banyak keutamaannya di keluarga almarhumah Bunda Haji Sati Bunda almarhum Haji Kasih. Bunda Haji Kasih. Dulu banyak jasanya beliau. Sekarang sampai ke anak-anaknya masih punya jasa. Kita bisa nggak begitu? Mudah-mudahan bisa ya. Ya makanya sempet gak sempet kalau acara beliau dia selalu hadir sana karena dia tiap Senin kesini ngaji. Kalau bisa jamaah, kalau ada acara untuk beliau ya hadirlah. Ya perkara nyampe ke sana nggak usah takut, yang penting mau hadir. kemarin lagi ada tamu dari Lombok. Siapa? Mau ikut ya? Dari Lombok banyak hadirnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau ada baca sholawat satu baca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kan ada juga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Habib salam alaika salawatullah alaika. Ibu-ibu sekalian, ini hari pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insya Allah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadrati Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, khususan ila hadrati Syekh Al-Duyuti radhiyallahu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhduwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب al-mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada ketua Majelis Ta'lim Al-Mustaqim, yaitu yang tercinta Hajjah Yati mantan pacar. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, diberikan kesabaran, diberikan panjang umur yang barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan saat ini beliau masih dalam keadaan marid, sakit, yaitu kakinya yang belum normal. Saya minta tolong kalau ada pengobatan yang manjur, informasikan ke sini. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berobat karena belum sempurna. Sudah cukup lama dari tahun 2018. Pas saya pulang umroh, beliau sakit, saya sakit. Tuh, mungkin ada banyak dosa. Jadi di sini lagi dibersihin sama Allah. Ya. Jadi kita kalau sakit berarti kita masih banyak masih dibersihin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tercinta kepada saudari Adinda Hajjah Satih. Beliau adalah sarjana agama. Mudah-mudahan ilmunya manfaat fitri wal dunya. Kita doain biar dapat jodoh yang baik. Yang enggak perlu kaya, yang penting baik cukup. Ya. Gampang lah kaya, yang penting usaha. Ya. Yang penting baik. Juga kepada segala para asatidzah yang tidak dapat disebut satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Juga kepada segala jamaah, saya doakan semoga ditetapkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih tahu sama anak-anak kita, sama keluarga kita, sama suami-suami kita, saat ini kita lagi diserang agama ini. Agama Islam ini lagi diserang. Waktu Natal aman, tidak ada kendala suatu apapun. Ketika mendatangi Ramadan, adzan kagak boleh lagi. Ya, adzan, suara adzan nggak boleh kenceng-kenceng. Dia tahu tuh orang kafir bahwa kalau Ramadan pasti tarawih aja pakai speaker, belum lagi tadarus pakai speaker, dan di mana-mana pakai speaker, wah kencang suara. Akhirnya menteri kita saking pintarnya tuh menteri, nggak boleh kencang suara, malah disetarakan, disamakan dengan anjing. Ini anjing siapa ya, anjingmu. Jadi disamakan. Bagaimana kalau andai kata di salah satu komplek semua punya anjing, anjing itu semua menggonggong, kira-kira terganggu nggak? Ngapain terganggu, orang gua bukan orang komplek, betul nggak? Nah sekarang timbang azan, sementara azan itu lagi zaman dia lebih terapah, dianjurkan azannya yang kencang-kencangnya supaya umat Islam yang ada di dunia ini mendengar dan melaksanakan, mendirikan sholat. Nah ini diserang dengan seperti itu oleh menteri kita. Setuju nggak kalau minta diganti? Diganti menterinya, bukan menterinya ganti, setuju kan? Bukannya menteri doang. Iya, bukannya menteri aja sih, banyak di antara kabinet-kabinet yang lain. Ya, sekarang ini Masya Allah Islam benar-benar lagi diserang. Ya bentar lagi nih pemilihan presiden tahun 2024, jangan salah pilih lagi lah. Ya, kita harus benar-benar cara memilihnya. Pokoknya jangan tertipu dengan media sosial. Ya, ini lagi bersihin gua, itu lagi disorting doang. Pencitraannya banyak, ke sawah-sawah tuh. Dia kan ke sawah tuh, siapa? Anaknya nenek itu, nenek Megawati gitu. Ke sawah-sawah, hujannya apa hujannya? Disemprot pakai mesin, seolah-olah hujan. Dasar. Dan sekarang mah ya kita doakan semoga menteri-menteri kita, terutama menteri agama, dibalikkan hatinya, dikembalikan oleh Allah.
supaya benar-benar dia membela Islam, tidak mengadu domba agama Islam. Ya, ini kalau begini kan mengadu domba agama Islam. Akhirnya kemuliaan seorang menteri turun saat ini. Ya, turun. Semua ulama yang awam, yang alim menghujat dia. Karena apa? Karena ucapannya. Adzan itu yang man adzana bis sholati yuhasiban. Ya kan? Barang siapa yang azan untuk mendirikan sholat ikhlas karena Allah, maka dia akan terbebas dari api neraka. Lah ini azan dipermasalahkan. Naudzubillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya minta maaf yang biasanya acaranya yaitu yasinan, tahlil, baca maulid, ini didahulukan dengan taklim. Kenapa? Karena ada suatu urusan saya. Ada urusan yang tidak dapat ditunda. Ada seorang RW di Jakarta Barat yang harus bertemu dengan saya jam 4. Jadi saya minta tahu sama uminya, minta didahulukan. Mari kita sama-sama, karena akan datangnya bulan suci Ramadan, seharusnya kita babnya masih bab sholat. Jadi karena ini saya tahun ini terakhir nih, karena sebentar lagi penutupan. Taklimnya bukan kayak saya mau mati, bukan. Kayaknya senang banget mendengar saya mau mati. Jadi terakhir Senin ini saya, besok insya Allah Ustadz Kiki. Ya, lalu kemudian minggu yang ketiganya guru kita Mukarram Ustadz Bahrudin yang ngajar. Nanti nutup tuh selama bulan puasa. Ibu kita bekalin dulu sekarang ya, walaupun sedikit ya. Percaya saya kalau ibu udah paham tentang puasa. Cuman saya khawatir kadang-kadang mulut masih ngomongin orang dulu tuh ibu-ibu maksudnya. Untuk apa? Menjaga kesempurnaan puasa gitu. Pokoknya nggak muridnya nggak gurunya dah. Kalau urusan ngomongin orang mah ngeri ya. Nah, gurunya ngomongin orang sih kali-kali doang ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini mana ini puasa? Bertadan sudah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsanitsu asyara fi fadilatis shaum. Bermula ini bab yang ke-13 utawi iki iku bab kang kaping 13 fi fadilati di dalam menerangkan keutamaan as-shaum, shaum puasa. Ya, ing dalam nerangake keutamaane puasa. Udah paham kalau puasa mah dilaksanakannya dari pagi sampai sore baru berbuka puasa. Di dalam puasa itu ada kebahagiaan, ada kesedihan. Sedihnya ketika sudah menahan lapar dan dahaga. Semenjak imsak kita tahan, tengah hari Masya Allah perut kayak rumah mau rubuh. Keren. Iya, yang punya laki mending bisa ngilangin lakinya yang lagi tidur. Iya. Yang kagak punya laki, ini janda. Mending kalau ahli tidur kalau lagi kreat. Ini perut nih kreat udah jam 12. Kadang-kadang ada ayam kokok. Kenapa? Karena sudah lapar wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi kita di situ merealisasikan hawa nafsu tuh, Masya Allah. Antara apa? Haus dan dahak. Belum lagi hawa nafsu maksiyat. Ya, apalagi kalau kita lagi pacaran nih, lagi bujangan. Kali Masya Allah, lagi puasa nahan, kangen banget tuh sama pacar. Luar biasa. Itu sungguh sangat luar biasa ujian bagi orang-orang yang berbuat. Banyak menahan lisan kita, menahan zakar kita, menahan farji kita, pokoknya menahan segala macam hawa nafsu. Itulah yang kata Rasulullah terangkan,
bahwa perang yang paling besar, yang paling berat adalah perang hawa nafsu. Nah ini kita bulan puasa kita bekelin ya, banyak sabar ya gitu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Jadi kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas pahalanya, memberi pahalanya, memberi hadiahnya. Dimana ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, semenjak kita imsak menahan, ya, menahan, lalu kemudian kita menahan hawa lapar, hawa haus, hawa nafsu kita lapar, ikhlas kita puasa karena Allah, maka Allah lah yang akan membalasnya. Allah lah yang akan memberi sebuah pahala, sebuah ganjaran untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sementara agama Islam ini mendidik umatnya, Allah mendidik hambanya, Rasulullah memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada umatnya. Setiap bulan kita ada puasa, minimal Senin Kamis kita latihan berpuasa. Terutama yang gemar puasa sunnah Senin Kamis. Ini ibu-ibu biasanya yang biasa, tapi ada juga yang kagak ogah-ogahan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, sehari puasa, sehari kagak. Ada puasa Rojab kemarin sudah latihan kita, kalau kita kuat sampai 27 hari. Ya, kalau nggak kuat cukup 3 hari. Itu sebagai apa? Studi banding bahwa kita menghadapi, menyikapi bulan suci Ramadan, Allah sudah siapkan pelatihan-pelatihan di bulan Rajab. Nah sebetulnya hari ini di puasa nih yang ke-27 hari, tapi alhamdulillah sekarang kita semua pada minum karena kagak puasa, termasuk saya. Tapi minimal kita sudah punya materi bulan kemarin Rajab. Saya yakin, seyakin-yakinnya ibu-ibu walaupun 3 hari puasa. Kalau ada yang enggak puasa ya enggak apa-apa, wong sunnah kok ya. Nah, jangan kecewa, jangan malu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafraha biha farhatun inda iftar. Jadi ada 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaannya ketika kita dari pagi sampai sore hari menahan lapar, menahan haus. Nah, ketemu kita pas mau adzan, ada kolak, ada es, macam-macam. Ada gorengan, ada kurma, ada biskuit, ada teh manis, ada es teh manis, ada es teh tawar. Disitulah kebahagiaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bahagia? Sehari penuh kita menahan rasa lapar dan dahaga, menahan rasa haus, sehingga kita bertemu waktunya berbahagia ketika mendekati azan, yaitu berbuka puasa. Nah makanya bulan puasa jangan banyak main HP, karena iklan ada azannya. Nah, apalagi orang yang senang pegang HP jam 11 tidur, nah, pas dohor tinggalan, mau asar bangun, pas dibuka HP Allahu Akbar, iklannya apa? Iklan biskuit. Aduh, bangun tidur megang HP azan, sibuk bikin teh manis. Sibuk, dia nggak keluar lagi. Kebetulan dia senangnya mati lampu kalau tidur. Waduh, udah ada main minum aja, belum habis minum keluar masih banyak matahari. Ternyata orang doyan tidur, doyan main tertipu sama iklan. Awas hati-hati. Boleh kita megang HP tapi yang baik-baik. Ada hadis, ada Quran, kita belajar di situ. Ya. Yang pertama yaitu apa? Menghadapi kebahagiaan di ketika kita berbuka puasa. Wa farhatan 'inda liqa'a rabbi. Yang kedua ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu, itu kita bakal bahagia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa.
ayyaumal qiyamah, maksudnya bertemu Allah itu pada hari kiamat nanti. Ketika yaumil hisab sudah berlalu, kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah dan kita bertemu dan kita bisa menatap wajahnya Allah, bisa menatap wajahnya Rasulullah, bisa menatap wajahnya guru-guru. Nah, wajah saya nanti ditatap. Iya. Nah, sekarang ini segini gantengnya, bisa lebih ganteng lagi. Nanti bisa ketemu dan kita bisa berkumpul menjadi satu, menjadi hamba Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa? Karena kita orang yang pandai meraih keridhaan Allah hingga kita menjadi hamba Allah yang beriman, lalu kemudian kita hak untuk apa? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Ngajinya jangan pere-pere, walaupun masuk kuping kanan keluar kuping kiri, yang penting ngaji. Yang penting ngajinya. Ya, jadi kalau keluar masuk kuping kanan, keluar kiri itu orangnya apa? Yang tambeng. Ya. Bibir sekarang ngaji, besok suruh ngapalin lupa lagi. Tapi nggak apa-apa, karena kita wajib datang, wajib perkara bisa atau tidak itu urusan Allah. Tapi mustahil kalau sering ngaji kita kagak bisa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Lupa. Kalau udah gede udah tua tuh kayaknya lupa. Iya, pokoknya ribet udah dicatat di sholawat. Ya Nabi salam alaika, tadi dia masih salah ngomongnya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Giliran ibu-ibu sekalian, ini ngomongnya lain ngomongnya, berarti lupa. Itu apalin Bu, itu ada artinya. Saya bikin itu ada artinya karena saya waktu bikin Bismillah, baca Bismillah. Itu ada maknanya. Kalau diterangin nggak cukup sehari. Ya, oke. Jadi kita orang yang berpuasa yang menahan lapar dan dahaga seharian akan mendapatkan kebahagiaan. Catat baik-baik. Bahagia ketika kita menghadapi akan datangnya berbuka puasa. Dan jangan lupa, doa puasa itu bukan ketika kita mau makan. Setelah kita berbuka baru kita baca doa. Namanya orang doa, dia belakangan. Ini mau belum makan, Allahumma lakasumtu. Habis makan baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini mau belum makan, belum doa. Doanya enggak khusyuk. Melihatnya apa kemakanan? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Makanan dia berototin. Doanya kemana? Artinya ke makanan. Jangan salah. Jadi doanya setelah makan, setelah minum baru doa. Ini banyak ibu-ibu nih, nenek-nenek nih. Kan tuntunan sering begitu ya. Iklan tuh jangan diikutin. Iklan tuh baca adhan dulu baru Allahumma lakasumtu. Itu ngajarin kita goblok lagi. Doa makan. Iya. Jadi makan dulu, makan dulu baru doa. Ya mau makan baca bismillah, baca doa makan. Iya. Dua kurang. Jam 2. Jadi makan dulu baru doa. Doa dulu. Makan dulu, minum dulu. Yang pasti ketika kita mau makan baca bismillah dulu. Ya. Bismillah dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim makan. Selesai makan baru kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini mah bismillah kagak pakai kemudian. Ya, jangan Allahumma lakasumtu baru makan. Udah gitu udah baca doa itu enggak bismillah lagi. Iya. Emang baru tahu? Udah berapa puluh tahun Ibu? Udah 45, 50 tahun baru tahu kalau buka puasa itu baca doanya setelah berbuka puasa. Nahan nafsu itu berat Bu. Ya kita kalau lagi muda, lagi pacaran, naudzubillah sampai melakukan perzinahan, nahannya berat.
Janji dulu nih, janji mau udah jauh sama-sama jauh, udah nafsu udah tinggi tuh. Oh capek nahan nafsu, giliran ketemu dibuka belak, seneng kan? Itu juga sama puasa begitu. Nahannya udah pegel, giliran ketemu di depan seneng. Iya. Belum buka puasa udah baca Allahumma lakasuntu, mata melotot di mana? Di kolak, di es. Allahumma lakasuntu, baca apa ya? Artinya ke makanan. Ya, begitu. Ditaksirkan kita juga lagi muda begitu, pacaran, ketemu pacar seneng. Nahannya tuh mau ketemu, masya Allah. Mau ketemu di bawah motor, ban kempes jengkel banget tuh. Udah ketemu hilang tuh capek betul. Seperti itu lagi-lagi rapi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la khuluf. Ya. Mana tadi itu? Allah malah kesentuh sih. La khulufu qaumis shaimin. Jadi di sini ada lamnya lam taukid. Pacaran mulu sih dibahas, ada. Sungguh, ya. Sungguh bagi orang yang berpuasa itu mulutnya itu wangi. Orang yang berpuasa. Ya. Hakikatnya mulut kita yang berpuasa itu wangi, Bu. Tapi fakta dan kenyataannya luar biasa. Habis sahur kita baca Quran sampai menjelang subuh. Udah gosok gigi tuh, padahal udah ada juga yang jorok nggak gosok gigi. Nenek-nenek. Kenapa? Gosok gigi apa nih, membusi doang ada giginya. Isi doang. Dia kagak gosok gigi. Sholat, habis sholat tidur. Habis tidur bangun. Yang membangunin bini. Bangun dohor. Itu bukan wangi tapi itu hakikatnya mulut kita orang yang berpuasa itu sungguh wangi. Wangi ini adalah taukid di sini. Wangi. Wanginya seperti apa? Udah apa? Seperti atyabu indallahi mirrihil miski. Milik miski. Wanginya seperti minyak misik. Apa sih minyak misik itu? Misik itu bermakna minyak. Artinya nama minyak ini minyak kasturi. Melebihi minyak di mulut kita yang baunya kayak telur busuk di dunia. Hakikatnya di akhirat nanti, karena kita sudah diberikan kebahagiaan dua, bahagia ketika bertemu dengan makanan ketika berbuka puasa, bahagia ketika kita bertemu dengan Allah kita, wangi mulut kita karena kita sebab berpuasa. Di dunia bau, kalau asal ngobrol tuh ibu-ibu, ada yang nutup. Hei, jigo kemana? Terus pokoknya bau lah. Hakikatnya nanti di akhirat mulut kita bakal wangi seperti minyak kasturi, masya Allah. Tuh. Jadi coba puasanya yang bagaimana dulu? Kirain saya coba nyium itu napasnya orang. Kalau bulan puasa kita nggak perlu diendus. Iya. Udah kan endus sendiri. Wes mau jelek mau cantik kayak Jepit orangnya. Pokoknya kalau bulan puasa mah, Enggak, saya mau wangi. biarpun pakai gosok gigi kalau bulan puasa. Kenapa? Karena ketika bulan puasa dari pagi sampai sore lambung kita itu kosong, jadi mengandung uap di dalamnya. Ketika keluar bau. Hadiah dari Allah. Siapa yang berpuasa iman karena Allah, mengharap ridha Allah, iman dan takwa kepada Allah, mampu menjaga hawa nafsunya, maka Allah kasih hadiah mulutnya harum, lebih harum daripada minyak misik, yaitu minyak kasturi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimatil baridah. Dan
Dan telah bersabda Rasulullah SAW, atasmu ada apa? Yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu puasa di ketika cuaca yang dingin. Apa sih bil ghanimatil baridah? Bertanya sahabat kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridah? Apa sih baridah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab, qala as-shawmu fi sittatil ghanimatil baridah. Jadi ketika bulan puasa kita berpuasa itu, kata Rasulullah, orang yang beruntung, orang yang berpuasa di waktu cuaca yang sangat dingin. Kalau di Arab itu, kalau lagi musim dingin, malamnya itu sebentar. Kalau giliran panas, lama rasanya. Itu barida. Jadi kalau kita di bulan puasa itu di waktu dingin, berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man shoma, sapa wong kang puasa, barang siapa yang berpuasa satu hari min Ramadan, daripada bulan suci Ramadan, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa apa? Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang dahulu-dahulu. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan satu hari karena iman dan takwa kepada Allah, ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi kita puasanya harus banyak iman dan ikhlas, iman puasa. Jangan puasa nggak beruntung, mana udah sore. Duit belum punya, tanggal tua, pada tanggal udah teraka akhir, tanggal tua, mau beli buku karetnya nggak ada, mau minjem sama si anu gue belum bayar, mau minta mana baru dikasih. Jadi orang bingung. Jangan, kalau orang puasa jangan jadi orang bingung. Jadilah kita orang yang berpuasa, orang yang paling bahagia. Karena di dalam puasa kita banyak keutamaan, pahala yang sangat besar yang tidak dapat kita hitung. Nikmat, sebuah kenikmatan yang besar dari Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Mana nikmatnya? Bahagia berbuka puasa, nanti kebahagiaan yang lebih utama bertemu dengan Allah. Ya, kalau sekarang kita ketemu lagi masih gedek, ketemu guru jengkel, yang ngajar ini lagi. Mana nyagarnya kagak bener, ngajarnya ngomongnya nggak bisa, macam-macam. Puasa dengan apa? Dengan iman dan takwa. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ikhlas karena Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau adinallah lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra. Andai kata Allah izinkan lis samawati wal ard, kepada langit dan bumi, an tatakallama, ia berkata. Kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa maksudnya. Laqalata, apa yang dikatakan? Busyra asyamu junnatun, busra liman shoma ramadhana bil jannah. Jadi andai kata Allah mengizinkan langit dan bumi itu untuk berkata, berucap, mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa, busyra, maka mereka akan memperoleh apa? Liman shoma, bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan dengan apa? Bil jannah, dengan surganya Allah. Jadi andai kata Allah izinkan, kata langit dan bumi, aku berbicara kepada orang-orang yang berpuasa, hamba Allah, umat Muhammad,
Andai kata kau berpuasa iman karena Allah, maka ia akan dibahagiakan oleh Allah. Ia akan berbahagia dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, gak usah banyak-banyak Bu ya. Jadi karena ini kan belum Yasin, belum tahlil, belum maulid, belum doa. Siapa yang nyatet? Yang pertama, kita tadi orang yang berpuasa itu Allah yang memerintahkan dan Allah yang akan memberikan pahala. Yang kedua, Allah akan berikan 2 kebahagiaan bagi orang yang berpihak berpuasa. Tentunya yang berpuasa yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, ikhlas karena Allah, bahagia dalam menyikapi menghadapi berbuka puasa. Yang kedua, dia akan diberikan kebahagiaan akan bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu dalam kasih sayangnya. Yang ketiga, kita kemudian apa? Dalam puasa kita, mulut kita bau di dunia, harum di akhir. Harumnya seperti minyak apa? Kemudian orang yang berpuasa di waktu yang dingin ya, dan puasanya bakal diterima dosa-dosanya, dosa yang dulu dan dosa yang akan datang ya. Kemudian barang siapa yang bulan suci Ramadan itu berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Yang terakhir yaitu andai kata langit dan bumi boleh diizinkan oleh Allah berkata kepada orang yang berpuasa, busyra, kau akan dibahagiakan, diberikan kebahagiaan, berbahagia dengan surga, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bahagia jangankan di akhirat, di dunia aja ketika kita bertemu dengan bahagia, masya Allah, senangnya luar biasa. Kadang saking senangnya kita lupa bersyukur kepada Allah. Saking senangnya, itu adalah sebuah apa? Sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau dapat kebahagiaan, dapat keuntungan, dapat kelebihan dari manapun, patut kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu. Jangan kita mempunyai nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pandai-pandailah kita mengucapkan syukur kepada Allah, niscaya akan ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sesekali kita kufur atas nikmat Allah. Siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah, siksa Allah akan lebih pedih daripada siksa malaikat Munkar dan Nakir. Ya, begitu tidak panjang kalam, saya dan keluarga besar Haji Sakim, almarhumah Ibu Haji Kasih, Ibu Haja Kasih, andai kata kami yang masih hidup ini tidak berkenan pada ibu-ibu, baik ucapan, perilaku, tindak tanduk saya dan keluarga saya yang tidak berkenan di hati ibu-ibu, yang zahir, yang batin, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya ya, karena akan menyikapi puasa ya. Kita jangan pas lebaran dong minta maaf, mau puasa kita kudu minta maaf. Kali dosa itu walaupun nggak sengaja kita bercanda, orang itu nggak seneng, ya itu kita minta maaf ya. Jadi saya sekeluarga terutama yang masih hidup, keluarga Haji Sakim, andai kata ada punya salah, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Dengan memaafkan, saling memaafkan, insya Allah puasa kita akan berjalan dengan lancar karena diiringi dengan hati yang bersih. Qad aflaha man tazakka, kata Allah, sungguh ini bersumpah Allah bersumpah sungguh akan beruntung bagi orang-orang yang mau mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, mensucikan lisannya, mensucikan akalnya, mensucikan fisiknya, langkahnya, tujuannya, itu sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.